Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Nah, mungkin gambar-gambar yang akan ditampilkan hari ini sedikit vulgar dan membuat tidak nyaman, namun sebagai calon tenaga kesehatan kita harus membiasakan diri dan kita gunakan ini sebagai pembelajaran, oke? Nah, kita akan mulai yang pertama dari sistem reproduksi pria. Ini merupakan tampilan dari alat kelamin pria atau laki-laki atau juga bisa disebut dengan cowok ya. Nah, di mana ada bagian telur yang disebut dengan testis. Testis ini dibungkus oleh skrotum. Nah, dan yang bisa kalian lihat batang merah itu, nah itulah yang sering disebut dengan penis. Jadi penis itu bukan seluruh reproduksi pria ya. Nah, selanjutnya ada sebuah saluran yang membungkus testis yang disebut dengan epididymis. Nah, dari saluran epididymis ini dilanjutkan lagi ke saluran yang lebih panjang yang disebut dengan vas deferens atau ductus deferens, yang mana ini fungsinya untuk mengalirkan sperma saat ejakulasi. Nah, jika sperma sudah sampai di ejakulatory duct, maka seminal vesicle atau vesicula seminalis akan mencampurkan sperma dengan air mani sehingga sperma akan lebih kental. Nah, di atasnya ada kantung urin yang digunakan untuk menyimpan kencing kalian sebelum kalian keluarkan. Nah, dari uretra ini sperma dan air kencing bisa keluar secara bersamaan dalam satu saluran. Apabila ejakulasi terjadi, proses inilah yang akan terjadi. Selanjutnya kita mulai ke sistem reproduksi wanita atau cewek. Nah, seperti inilah tampak dalam dari sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita juga memiliki bagian-bagian, yang ini namanya vagina, dan yang di dalam vagina disebut dengan cervix, lebih dalam lagi disebut dengan uterus, atau kata lainnya adalah rahim. Dan ini adalah fallopian tube atau tuba fallopi. Ini adalah ovarium atau ovaries. Nah, lebih dekat kita bisa melihatnya dari luar dengan bagian-bagian yang sama. Nah, ini yang disebut dengan vagina. Di atasnya ada cervix di dalam vagina tersebut. Di atasnya adalah rahim atau uterus. Yang ini adalah tuba fallopi, dan yang ini adalah ovarium atau ovaries. Dan selanjutnya di video berikutnya ini Bapak akan tunjukkan bagaimana proses pembuahan terjadi dan menstruasi terjadi. Nah, silakan adik-adik simak video ini. Setelah itu kalian bisa ceritakan bagaimana sih detail proses ini terjadi, bagaimana sih proses-prosesnya, apa saja sih yang dilewati. Nah, itu Bapak akan gunakan sebagai nilai tugas dan silakan kalian kerjakan. Semangat belajar!